kesehatan, keselamatan sehingga masih dapat melaksanakan kegiatan ketiga dari ketiga hari Rabu yaitu MPLS. Nah, pada bagian ini Pak Guru mendapat materi itu pembinaan mental beragama. Namun sebelumnya untuk bakar semua anak, mari kita tepuk bersama. Tepuk anak soleh. Tambahan ini dari dunia Pak Arju ini ya, karena kedua. Terima kasih ya, teman sekalian. Dalam materi ini Pak Guru akan menjelaskan itu tentang pentingnya beragama. Karena sebagian besar anak-anak dan keluarga besar dan mereka dalam beragama Islam, maka pada materi ini Pak Guru akan menjelaskan tentang agama Islam. Agama, mengapa manusia itu perlu beragama? Ya, kita ketahui bahwa agama adalah hak asasi setiap manusia, tidak boleh dipaksakan dari luar. Orang itu memaksakan agama kepada seseorang tidak boleh, itu harus berdasar dari hati nurani sendiri. Lalu itu karena sebagian besar anak beragama Islam, maka kita berdua memberikan tentang pertama bahwa dasar-dasar dalam agama Islam itu ada dua. Ya. Yang pertama dasar ajaran pokok. Yang pertama apa? Rukun Islam. Yang kedua rukun iman. Rukun Islam ada berapa? 5. Satu apa? Yang 5 pertama itu ada yang diucapkan lewat lisan, ada yang kita kerjakan dengan atau melalui perbuatan. Yang pertama syahadat, lisan dan ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Percaya kesaksian kita bertaruh di siapa? Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan alam seisinya ya, ada angin poi enak ya, kemudian ada udara yang kita hirup. Coba kalau kita orang-orang yang sakit itu ya, kalau mencari oksigen itu ya, mahalnya bukan main, tetapi dari Allah gratis, dari pagi sampai malam, dari pagi lagi sampai kita tidur semua gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesaksian kita sebagai manusia kepada siapa? Utusan Allah yang membawa rahmatan lil alamin. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul Bapak merupakan panutan kita, Nabi sekaligus Rasul yang diberi oleh Allah sehingga diberikan wahyu yang paling berharga, yaitu untuk mengerjakan sholat sehari semalam 5 kali. Nabi adalah contoh teladan yang utama. Dia seorang pemberani, bekerja keras, sabar, jujur. Nah, Bapak ketika kecil dia selalu mengatakan apa adanya, tapi yang baik, sehingga diberi gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Ketika bila boleh mau melakukan ibadah selalu dilempari kotoran unta oleh orang-orang kafir Quraisy, apakah dia marah? Dia membalas, dia terima dengan hati sabar. Bahkan ketika Nabi Muhammad lewat jalan yang dia digunakan dan dilempari oleh kotoran unta,
beliau mencari loh. Biasanya tuh kadang disambiti kalau kok orang ya dicari apakah mencari karena ingin membalas, bukan, ingin menanyakan bagaimana kabarnya. Ternyata setelah mendapat informasi bahwa orang yang biasa itu adalah sedang sakit. Apa yang dilakukan Mbah Muhammad? Dia buru-buru pulang ke rumah untuk mengambil kurma yang paling bagus, kurma yang nomor 1. Untuk apa itu? Diberikan kepada orang yang biasanya setiap hari melempari kotoran, melempari batu, memasang duri di jalan. Itulah kesabaran. Nah, dari hasil kesabaran itu maka orang yang biasa melempari itu merasa kaget hatinya, loh, mau apa gua tuh? Lewat tak sambiti kok malah aku lorot orang yang pertama kali menjenguk saya. Akhirnya timbul hati atau keinginan dari orang yang biasa melempari itu mengajak Muhammad untuk masuk memeluk agama Islam. Itu berarti apa? Hasil dari kesabaran tentunya itu. Kedua, pemberani. Ketika masih kecil, Nabi Muhammad juga ikut berperang meskipun caranya masih hanya mengantar bekal makanan untuk para pejuang, ya. Karena di medan perang masih kecil, masih berani, berarti itu termasuk pemberani. Kemudian, ya, bekerja keras. Ketika kecil, ya, dia sudah yatim piatu dari usia 6 tahun sudah ditinggal oleh ibunya, akhirnya diasuh oleh kakeknya, oleh pamannya. Beliau membantu bekerja keras dengan apa? Mengembala domba. Ya, akhirnya sore wis kerjanya mau mengembala domba, bekerja keras untuk membantu kehidupan dari paman dan kakeknya. Kemudian lagi yang berikutnya adalah yang berikutnya Nabi Muhammad sampai seorang juga seorang yang jujur ketika dia bekerja sebagai seorang pedagang. Dia menjual dagangannya, harganya tidak membuat sendiri. Kalau dia ditanya, Mbah Muhammad, ini barangnya udah lebih loh. Dia menjawab, tadi saya membeli 20.000, monggo mau membeli berapa, yang penting saya dapat hasil, ya. Dan harga itu memang betul-betul harga murni dari apa? Dari orang yang diambil barangnya untuk dijual. Nah, maka dia mendapat gelar Al-Amin, yaitu orang yang sangat jujur, orang yang dapat dipercaya. Kemudian itu dalam ucapan. Kemudian keduanya adalah kita sholat. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang rajin sholat maka akan menegakkan agama, dan barang siapa yang tidak sholat maka akan merubuhkan agama. Seperti contoh kemarin Pak Taufik sudah memberikan gambaran bahwa bangunan itu pasti ada tiang penyangganya. Sama dengan agama manusia yang memeluk agama itu berarti menjadi penyangga tiang agama itu. Jika pemeluknya tidak melakukan ajaran yang ada dalam agama, maka agama itu akan roboh. Sebaliknya, jika pemeluk agama itu sudah betul-betul merasakan agama, maka agama akan semakin kokoh, semakin kuat, ya, sehingga mampu kita jadikan sebagai tameng dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian puasa itu ibaratnya pil pahit, ya, enak, tetapi jika dilaksanakan kita akan mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian zakat, ya, dalam hukum Islam ada 2 hal yang boleh tidak kita kerjakan, yaitu zakat dan haji. Kenapa? Karena zakat itu adalah mengeluarkan bahan makan pokok. Kalau tidak ada yang kita keluarkan, apa yang kita keluarkan? Maka zakat boleh tidak
kita kerjakan, tetapi sebaliknya bagi orang umat muslim yang kurang mampu akan mendapatkan apa aja? Ya kan haji, semua adalah haji. Sampai sekarang ini baru bulan haji, baru melaksanakan ibadah haji. Nah, biayanya mahal, waktunya lama, di rumah meninggalkan sanak keluarga, ya, anak, istri mungkin. Maka sekali lagi bahwa dalam rukun Islam ada dua hal yang boleh tidak kita kerjakan karena memang tidak ada, ya. Kita melihat contoh pada untuk makan satu keluarga saja tidak ada. Kenapa kita harus melakukan? Ya kan? Maka kita tidak atau boleh tidak berzakat. Kemudian ada rukun yang kedua yaitu rukun Islam. Rukun iman ada berapa rukun iman? 6. 1. Iman kepada malaikat. 3. Kitab-kitab. 4. Kepada Rasul. 5. Kepada hari ini. 6. Kepada Qadar dan rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu amantu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah, wa rasulihi, kepada rasul-rasul Allah, yaumul akhir, hari kiamat, kemudian qada dan qadar, ketetapan dan ketentuan Allah yang pasti akan terjadi kepada seluruh umat manusia umumnya dan alam pada segalanya. Ya. 1. Iman kepada Allah. Aman kepada Allah. Berarti kita betul bahwa yang wajib kita sembah, yang wajib kita minta pertolongan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat ini, malaikat Allah ada 10. Jibril, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Rid. Ya. Nah, para malaikat itu banyak sekali, tetapi yang tertulis di dalam Al-Quran dan wajib kita tahu itu hanya ada 10. Lagi Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, para malaikat itu sudah diberi tugas masing-masing. Tugasnya seorang anak semeri. Ya, malaikat Jibril tugasnya yang punya orang kepengen loh kita ganti Ridwan deh. Jodoh sargo tidak ada, karena sudah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Sakallah Malik. Untuk itu, karena dalam 10 malaikat itu ada malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik oleh manusia, maka dalam setiap kegiatan kita harus selalu berbuat yang baik, yang jelek, yang baik karena ada tuan pecatatnya, ya, Raqib dan Atid. Jadi ibaratnya tangan kita ini mencatat amal yang baik, ini mencatat amal yang jelek. Nah, kapan lepas diberikan ketika kita besok berada di akhirat, itu untuk mempertanggungjawabkan hal-hal yang kita kerjakan ada di dunia. Kalian yang aku cintai, saya banggakan. Berikutnya adalah bahwa kita beragama itu merupakan ya rem, ibaratnya rem. Karena tahu sepeda ontel, tahu nggak sepeda ontel, sepeda motor, mobil, ya itu semua seluruh rem. Nah, sama halnya manusia beragama, agama untuk manusia karena kita mampu
melakukan sesuai dengan ajaran yang ada di dalam satu agama. Kita anut itu, kita semuanya beragama Islam. Nah, kalau tadi rukun Islam beriman, kalau kita sudah mampu melaksanakan dari ajaran dan rukun Islam, maka kita akan disebut sebagai seorang Muslim. Kalau kita mampu melaksanakan ajaran dalam rukun iman, maka kita akan disebut sebagai orang yang mukmin. Sehingga ajarannya bahwasanya kita dilarang untuk melaksanakan yang jelek dan diwajibkan untuk melaksanakan yang baik. Nah, cara kasarnya amar ma'ruf nahi munkar, terus akhirnya jadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian, ya Pak Guru banggakan, ya sekali lagi untuk pengamalan itu bagaimana? Ya, kita berusaha untuk melaksanakan ibadah secara rutin pada waktunya. Sholat isya. Kalau namanya Pak, Allah semifinal Piala Presiden, ya tinggal sih, karena sholat kita hanya paling batal 5 menit sudah selesai. Tinggal dulu nanti kita lanjutkan nonton. Sekali lagi, untuk melaksanakan dengan baik, kita akan menjadi orang yang anak-anak yang kepada kedua orang tua dan anak yang akan mampu menggantikan sebagai pemimpin bangsa di masa-masa yang akan datang. Akhirnya sekian sampaikan lagi. Nanti bisa dilanjutkan ketika ada pelajaran PI dan budi pekerti dalam kelas. Sekali lagi segala kurangan yang Pak Guru sampaikan, Pak Guru mohon maaf yang sebab-sebabnya. Marilah kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sudah salah, Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih atas materinya kepada beliau Bapak Mas Diki. Selanjutnya yaitu akan dibawakan atau dipersembahkan oleh Ibu Tias. Kepada beliau Ibu Tias untuk materi bimbingan mental. Kepada beliau Ibu Tias kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Sudah capek? Oke. Coba tangan diangkat ke atas dulu. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, lalu putar-putar. Ya, oke, stop. Coba. Nah, Bu Guru akan menyampaikan materi, ya. Tidak terlalu banyak. Yuk, ini kelas berapa? Kelas 4, yuk. Oke, nah, coba tepuk dulu, tepuk PPK ya. Yuk, 1, 2, 3, tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, tolong, integritas. Yes, ya oke. Kalau tepuk PPK sudah bisa semua ya. Nah, kalau Maras PPK sudah hafal semua apa belum?
dalam Arus PPK itu pertamanya bagaimana lagunya? Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah, ya, sampai situ dulu. Revolusi mental. Anak-anak itu sebenarnya tahu tidak yang dinamakan itu apa sih? Mental. Nah, guru akan memberikan pembinaan mental. Nah, siapa yang tahu mental itu apa? Ada yang tahu? Ya, mentalmu kok kecil, mentalmu ciut. Nah, itu kata siapa itu tadi? Rafa. Mentalmu kok ciut. Maksudnya bagaimana itu? Nah, mental ciut itu berarti penakut. Nah, tidak berani. Nah, takut. Nah, terus anak-anak pernah lihat pertandingan olahraga ada yang disebut mental juara? Ada yang pernah dengar? Nah, siapa yang mau jadi juara? Nah, semuanya mau jadi juara. Siapa yang mentalnya sudah mental juara? Nah, mentalnya sudah juara. Kalau mental juara itu berarti pemberani, tidak mudah putus asa, tidak sombong. Kalau menang tidak sombong, kalau kalah tidak rendah diri, tidak menyerah. Kalah tidak menyerah, menang tidak sombong. Nah, itu mental juara. Nah, hebat. Nah, jadi mental itu adalah jiwa. Anak-anak semua punya jiwa ya. Nah, jiwa itu perasaan, batin. Nah, sekaligus pemikiranmu. Nah, itu mental. Nah, dalam mental itu nanti akan terbentuk suatu karakter. Karakter itu yaitu sifatmu. Nah, sifat yang bagus atau yang kurang bagus. Nah, kemudian setelah karakter nanti akan terbentuk akhlak. Anak-anak pernah dengar akhlakul karimah? Apa itu? Ada yang tahu akhlakul karimah? Akhlak yang terpuji. Nah, akhlak yang terpuji. Nah, setelah menjadi akhlak yang terpuji, akhlak itu adalah sikap atau sifat yang sudah tertanam di dalam jiwamu. Nah, jadi kamu sudah terbiasa, sudah benar-benar tertanam, terbiasa berbuat baik. Berarti akhlakmu sudah bagus. Nah, sudah terbiasa berbuat baik. Jadi sudah tidak usah dielangnya Bapak Ibu guru, tidak usah disuruh, kamu sudah terbiasa sendiri. Nah, itu berarti sudah melalui mental yang bagus, karakter yang bagus, lalu menuju akhlak yang bagus. Nah, jadi ketiga itu persamaannya adalah antara baik dan buruk. Anak-anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Sudah tahu, oh ini baik, oh ini buruk. Sudah ya? Kira-kira sudah bisa membedakan ya? Nah, jadi diusahakan kita harus benar-benar memperhatikan. Kalau capek, jangan tidak apa-apa. Kalau capek, duduk tidak apa-apa. Nah, tapi tetap dalam barisan yang bagus. Yang perempuan roknya dibetulkan dulu. Nah, yang laki-laki juga jangan sampai tersikat. Oke. Nah, ya tadi buku sampai mana? Nah, tentang baik dan buruk. Oke. Nah, anak-anak semua sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Sudah ya? Sudah bisa berarti sudah tahu. Nah, kemudian misalnya ada
bagus. Nah, ada nasihatnya, ada hikmah dalam cerita itu, ada. Nah, jadi ternyata apa yang sering kamu baca itu juga berpengaruh pada karaktermu. Kalau anak-anak suka membaca bacaan yang bermanfaat, yang bagus, yang memotivasi, nah nanti kamu bisa termotivasi untuk berbuat yang bagus. Nah, tapi kalau bacaan anak-anak yang kurang bermanfaat, nah misalnya hanya main, hanya bermain game saja di HP, atau hanya membaca cerita-cerita yang belum tentu benar, jadi kurang bermanfaat. Jadi carilah bacaan yang bermanfaat. Oke. Nah, kemudian karakter atau akhlak. Ya, yuk. Ya, sebentar lagi ya. Oke, ciri-cirinya anak-anak tahu? Ciri-ciri anak yang mentalnya sehat. Jadi mental itu ada yang sehat, ada yang kurang sehat. Kira-kira anak yang mentalnya sehat itu ciri-cirinya seperti apa sih? Apakah anak-anak termasuk? Nah, yang pertama ciri-cirinya anak itu terlihat bahagia. Nah, anak-anak terlihat bahagia tidak? Ya, insya Allah bahagia semua. Nah, Bu Guru lihat senyumnya sudah manis-manis, bajunya rapi-rapi. Nah, yang kedua, setelah wajahnya itu raut mukanya terlihat bahagia, yang kedua itu menunjukkan perilaku yang positif atau perilaku yang baik. Anak-anak sudah menunjukkan perilaku yang baik? Sudah. Ya, semuanya sudah. Hanya saja ada yang perlu ditingkatkan dan ada yang ya perlu ditingkatkan lagi supaya lebih bagus lagi. Nah, kemudian yang ketiga, selalu menunjukkan kebolehan agar terlihat unggul dalam kebaikan. Jadi tidak hanya berbuat baik, tapi di sini anak-anak sudah berlomba-lomba berbuat baik, menunjukkan kebaikan anak-anak. Oke, nah itu tadi ciri-ciri mental yang sehat. Kalau mental yang kurang sehat, nah itu anak-anak terlihat murung, tidak percaya diri, nah nanti gampang tersinggung. Nah itu berarti anak-anak perlu pembinaan mental dari Bapak Ibu Guru. Kalau ada masalah, anak-anak bisa menghubungi Bapak Ibu Guru. Ya, kalau anak-anak sedih bisa bercerita. Nah, di sekolah bisa bercerita dengan Bapak Ibu Guru, di rumah bisa bercerita dengan Bapak Ibumu. Jadi jangan sampai ada masalah terus anak-anak kepikiran, kemudian mengganggu belajar. Jadi tidak semangat, jadi tidak semangat mengerjakan PR. Tidak boleh ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam menyikapi masalah. Dalam menyikapi masalah, anak dengan mental yang bagus itu akan menyelesaikan masalah dengan baik, tidak malah menyerah. Nah, misalnya Bu Guru tanya, anak-anak misalnya kesulitan belajar matematika, itu apa yang dilakukan anak-anak? Ada yang ikut les? Nah, ada yang semakin giat belajar? Ya. Ada yang tanya kakaknya, tanya temannya? Ya. Atau ada yang tidak mau berangkat sekolah, nanti pelajaran ulangan matematika? Nah, ada juga yang seperti itu? Tidak ada. Ada yang tiga, semuanya pemberani. Nah, tidak ada yang takut pada Bapak Ibu Guru, tidak ada yang takut pada pembelajaran tertentu ya. Semua bisa belajar pelan-pelan. Nah, ya jadi misalnya ada masalah seperti itu, jangan malu atau tidak melakukan kebaikan. Jadi kalau ada masalah, baiki dengan baik.